Kota Banda Aceh terus tumbuh dan berkembang menjadi salah satu kota yang diperhitungkan dalam dunia usaha, baik dari dalam maupun luar negeri. Dalam 5-6 tahun terakhir, total realisasi investasi di ibu kota provinsi Aceh ini telah mencapai 2,1 triliun rupiah lebih. Pada 2022, Pemkot Banda Aceh menargetkan nilai realisasi investasi sebesar 133 miliar rupiah dan target ini tercapai bahkan jauh melebihi target hingga mencapai 433 miliar rupiah. Sementara pada tahun ini Banda Aceh mematok target investasi 572 miliar rupiah dengan realisasi 313 miliar rupiah sampai dengan September 2023. Sejak dibuka pada akhir 2019 lalu dengan leading sektor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu Banda Aceh, MPP Banda Aceh yang telah menghadirkan lebih dari 131 layanan perizinan dan non-perizinan. Tak kurang dari 30 instansi pemerintah, termasuk instansi vertikal, BUMN, perbankan, dan lembaga lainnya pun telah berkantor di sana. Hal ini juga berbanding lurus dengan laju inflasi yang terus menurun hingga terakhir tercatat 2,06% pada Agustus 2023. Sementara itu, sektor pariwisata Banda Aceh juga terus menggeliat. Kondisi ini didukung dengan akses transportasi jalur udara, laut, dan darat yang memadai, serta ketersediaan jumlah hotel yang berjumlah 91 unit. Jumlah wisatawan lokal dan domestik yang berkunjung ke Banda Aceh pun terus meningkat. Pada Agustus 2023 saja, jumlah wisatawan tercatat 24.671 orang. Angka ini naik dari 6.375 orang dari bulan sebelumnya. Dengan meningkatnya kunjungan wisatawan, artinya kondisi keamanan yang dulu menjadi momok bagi wisatawan kini telah berubah 180 derajat. Kota Banda Aceh kini hidup 24 jam sehari dan nyaris tidak terjadi tindak kriminal dalam 1 dekade terakhir. Bahkan pemerintah pusat menobatkan Banda Aceh sebagai kota paling aman di Indonesia. Masyarakatnya yang multikultural di kota Banda Aceh juga hidup rukun, penuh dengan toleransi. Penerapan syariat Islam di Aceh hanya berlaku bagi pemeluk Islam yang notabene agama mayoritas. Kecuali ada non-muslim lebih memilih menundukkan diri kepada hukum Islam dan hal ini telah diatur dengan jelas dalam kanun atau perda. Anda kembali menyaksikan Sindo Siang, kali ini bersama saya David Silahoy. Pemirsa, untuk membahas selengkapnya terkait kota Banda Aceh sebagai kota yang ramah investasi, telah bergabung bersama kami Amiruddin, penjabat wali kota Banda Aceh. Selamat siang Pak Amiruddin. Selamat siang. Iya Pak Amiruddin, kalau kita lihat tadi ya, paketnya, wah ini Banda Aceh bertumbuhnya cepat sekali. Dalam 5 tahun bahkan investasi sudah sampai 2,1 triliun. Dan kalau tadi kita lihat juga gambar-gambarnya, jalan-jalan, jalan layang, infrastruktur semua dibangun. Nah ini menjadi sorotan dunia ini ya, termasuk di dunia investasi tentunya, bahwa ini menjadi kota yang diperhitungkan sebagai kota yang memiliki potensi dunia usaha yang cukup besar ya ke depannya. Nah, lalu potensi apa sebenarnya yang dimiliki oleh kota Banda Aceh yang saat ini masih terbuka lebar untuk dunia investasi? Baik, terima kasih atas kesempatan ya yang diberikan. Pertama, selamat siang ya pada kita semua. Banda Aceh ini memiliki potensi yang luar biasa ya. Selain letaknya yang sangat strategis ya di ujung Pulau Sumatera, kemudian juga dengan penduduknya yang memiliki potensi yang ramah tamahnya ya. Kemudian juga SDM-nya sudah mendukung. Jadi semua potensi ini sangat didukung ya, oleh kondisi yang ada di Banda Aceh hari ini. Kita punya pantai yang cukup bagus hari ini di Banda Aceh. Kemudian juga
dengan wisata kulinernya yang terkenal sekali di Banda Aceh ini. Ya, semua orang yang datang ke Banda Aceh ini pasti ingin mencicipi kuliner Aceh. Nah, Ya. itu dia Pak, saya sukanya mie Aceh Pak. Ya semuanya Pak, semuanya baik turis dari luar ya maupun dari dalam juga kalau ke Aceh itu pasti ingin mencicipi mie Aceh. Mie Aceh. Ya. Kemudian kuah belangongnya juga. Nah, itu dia. Tambah kopi Aceh. Ya, jadi di samping potensi yang kita miliki tadi berupa kuliner, juga kita punya daerah yang cukup bagus ya untuk investasi, terutama terkait dengan pengembangan perdagangan ya, di Kota Banda Aceh yang memang potensial luar biasa dan masih terbuka luas untuk para pengusaha untuk melirik ke Aceh ini. Kemudian juga kita melihat perhotelan ini masih bagus sekali untuk di Aceh untuk dikembangkan dan punya potensi yang luar biasa terhadap hotel-hotel yang sudah ada sekarang ya. Masih terbuka luas untuk para pengusaha dan kami pemerintah Kota Banda Aceh ini bisa mendukung ini untuk pengembangan kota ke depan. Ya, saya kira demikian. Ya baik, kalau gitu kita coba elaborasi satu-satu Pak ya. Tadi Bapak katakan pantai. Ini garis pantainya berapa kilometer Pak? Ya garis pantainya kalau kita lihat ini ada dua ya. Kalau dari Ulele sampai ke sekitaran pulau Gampung Jawa itu pas pantai tidak terputus itu ada sekitar 3 kilometer ya. Lebih kurang. Kemudian kita juga punya pantai lagi yang namanya Lunaga. Itu juga luas sekali pantainya, panjang sekali dan bagus. Ya, saya kira kalau investor mau ke sana kita akan tunjukkan potensi yang dapat dikembangkan Banda Aceh sehingga ini sangat menguntungkan. Dan saya yakin sekali ini akan mempercepat nantinya pertumbuhan Banda Aceh itu sendiri ya. Bisa untuk menyerap tenaga kerja, kemudian membuka lapangan usaha lainnya seperti UMKM ini akan tumbuh dan berkembang yang baik. Terutama para pengusaha ini saya kira akan bisa menikmati hasil yang luar biasa ini. Baik, berarti kalau digabungkan dengan tadi kata Pak Amiruddin mengenai bisnis perhotelan, maka perhotelannya ini di sekitaran pantai ini Pak, bagus sekali ya? Itu sangat bagus Pak, sangat bagus kalau memang itu kita lihat sesuai dengan tata ruang ya, tata ruang Kota Banda Aceh, kemudian kita juga ingin melihat bahwa di sekitaran itu memang potensi-potensi untuk perhotelan, potensi untuk kuliner ya, itu semua cukup menjanjikan. Ya. Nah ini kalau bicara kuliner lagi nih Pak, karena memang saya suka kuliner kan kalau nggak salah nih nama-nama kulinernya banyak nih ya. Ada ikan kayu ya, keumamah. Keumamah. Ada kue boy, nasi gurih. Wah ini semua sebenarnya ini kan makanan yang enak-enak semua nih Pak ya. Mie Aceh khususnya saya favorit sekali tuh. Nah apakah sejauh ini memang kuliner sudah sangat kuat untuk perdagangannya di seluruh Kota Banda Aceh? Ya, baik sampai hari ini ya, kuliner kita di Banda Aceh memang tersebar di berbagai sudut kota ini ya. Dan dari berbagai produk yang disampaikan tadi ya, ada ikan kayu keumamah ya namanya. Keumamah ya. Kemudian juga ada kuah belangong ya, itu luar biasa juga ya. Kemudian juga kopinya kalau di Banda Aceh itu terkenal sekali dan kopi Aceh Gayo. Aceh ya punya itu enak. Punya biji kopi Gayo, tapi yang ngolahnya Banda Aceh. Banda Aceh, nah ini luar biasa ya. Kita punya oleh karing namanya, kopi oleh karing, kemudian ada juga topik dan sebagainya, itu kan. Jadi memang cita rasa luar biasa. Malah ada satu kopi namanya Sanger dan sebagainya belum pernah kita dengar di sini mungkin ya. Belum. Nah itu datanglah ke Aceh untuk bisa kita cicipi, kita minum kopi yang luar biasa itu. Baik, nih Pak kalau bicara sebab gini, kalau bicara soal pariwisata itu nggak bisa terpisahkan tuh Pak. Spotnya mungkin ikonik seperti Masjid Baitur Rahman, pantainya dengan garis pantai yang panjang dan indah. Lalu kemudian tempat tinggalnya, untuk hotel dan sebagainya, infrastruktur dan makanan. Karena ini merupakan satu kesatuan begitu ya. Nah, apa yang dijanjikan oleh Kota Banda Aceh, pemerintah kota, untuk para investor yang mau berinvestasi di keseluruhan ini, seluruh bidang ini? Apakah ada sesuatu program-program yang khusus atau paket-paket yang khusus buat para investor ini? Baik, kita memang selama ini kita kampanyekan ya.
kita akan memberikan kemudahan-kemudahan tentu saja kepada para investor ini, kemudahan izin terutama. Kemudian kita juga akan mendukung penyediaan lahan ya, terutama untuk lahan-lahan yang sifatnya bangun properti perhotelan, kemudian mempermudah untuk kulinernya dan lain sebagainya yang diperlukan. Ya, pemerintah kota ini siap mendukung ya dan membackup semua yang diperlukan oleh para investor sehingga apa yang direncanakan itu dapat terwujud di Banda Aceh ini. Saya kira. Baik, nah saya dengar nih Pak, kalau tidak salah ada mall pelayanan publik ini ya, yang seperti satu pintu. Nah, apakah ini juga akan mendukung untuk para investor ini untuk bisa juga berinvestasi di sana? Ini mall MPP namanya, ini satu dinas sebenarnya, dinas penanaman modal ya. Jadi di sini ada mall pelayanan publik ya. Kita sudah desain mall ini, di dalam mall ini yang kita tempatkan di Pasar Aceh lantai 3 itu dengan segala fasilitas yang cukup memadai. Hari ini kita buka 43 counter di dalamnya. Wow. Ya, dengan jumlah layanan ya, perizinan dan non perizinan mencapai 150 lebih ini. Jadi mall pelayanan ini sudah siap mendukung ya untuk mempercepat dan mempermudah semua perizinan, baik perizinan maupun non perizinan. Istilah sudah lengkap semua. Dan kita punya segala fasilitas pendukung untuk perizinan, termasuk SDM yang memadai. Nah, jadi sudah sangat representatif. Dan malah ini menjadi mall percontohan di wilayah Sumatera, adanya di Banda Aceh. Dan terbaik nomor berapa itu di Indonesia. Jadi referensi bagi wilayah Sumatera untuk datang melihat mall pelayanan publik dengan pelayanannya yang cukup bagus. Ini kalau seandainya saya seorang investor, saya datang sekarang bisa langsung dilayani. Oke, baik. Siap. Wah, ini menjadi menarik sekali, Pak Amiruddin. Kita kemarin sempat mengalami yang namanya pandemi COVID-19 ini. Ya, dan itu sangat memukul sekali dunia usaha dan kemudian juga ya artinya perdagangan juga sulit sekali pada saat itu. Nah, tetapi Banda Aceh kelihatannya sangat resilient begitu ya. Kalau dilihat bahkan dari pertumbuhan ekonomi aja yang dari tahun lalu dan sekarang ini sudah cukup tinggi begitu. Bahkan menyentuh angka 4% begitu ya. Kalau tahun lalu bahkan 5% ya. Nah, apa yang bisa membuat sampai kota Banda Aceh ini mampu bertahan di tengah-tengah krisis seperti itu? Ya, kita selaku pemerintah memang selalu mengajak masyarakat untuk pertama sekali beradaptasi dengan COVID-19 kemarin untuk menjaga tempat-tempat usaha dengan memakai masker dan sebagainya itu, dan tempat usaha ini harus berjalan dengan fasilitas yang kita sediakan ya, seperti cuci tangan dan sebagainya itu disediakan, tetapi semua kegiatannya ini harus berjalan dan kita terus mempromosikan bahwa walaupun kita dalam kondisi seperti itu, UMKM ini harus tetap berjalan. Karena melalui UMKM inilah hidup perekonomian Banda Aceh. Walaupun dengan kondisi yang COVID dengan segala macam persoalan yang terjadi pada saat itu ya, tapi pemerintah kota bersama dengan jajaran Forkopimda juga mendukung semua. Kita menyadarkan masyarakat bahwa kegiatan harus tetap jalan, tetapi ya kesehatan juga kita harus perhatikan dengan mengikuti anjuran pemerintah, memakai sanitizer, memakai masker dan sebagainya, tetapi usaha harus tetap jalan. Sehingga masyarakat walaupun terkena wabah COVID ini, tapi ekonomi Banda Aceh insya Allah berjalan dan baik. Malah kita jam malam juga kita atur, tetapi hidup, ekonominya hidup, kulinernya hidup, kemudian pantai juga hidup, tetapi dalam batas-batas pengawasan yang ketat, sehingga dampak dari COVID ini bisa dikendalikan. Ya alhamdulillah berjalan dan baik. Iya, luar biasa karena kita lihat dari pertumbuhannya juga bahkan bagus, sekarang investasi yang sudah terrealisasi dari target 433 miliar begitu ya. Sekarang sudah mencapai 313 miliar. Tinggal sedikit lagi. Nah, ini akan tercapai nggak sampai akhir tahun ini kira-kira? Ya, kita di berbagai kesempatan ya terus membuka ruang bagi para pengusaha ya, melalui
promosi Banda Aceh hari ini, kita masih punya kesempatan masih punya peluang bagi para pengusaha untuk datang ke Banda Aceh, melihat potensi yang kita miliki, apakah itu perdagangannya, wisatanya, ya perhotelan, jasa dan semuanya, agar ini bisa bersama dengan pemerintah dapat membangun Banda Aceh. Jadi kita melihat bahwa ada beberapa yang sudah menaruh minat untuk datang ke Banda Aceh, melihat potensi yang ada. Kami yakin ini dari 433 yang kita rencanakan di 2023 ini ya, sisanya 100 miliar ini ya karena realisasi sekarang berkisar 313 ya miliar ya. Sampai saat ini dengan sisa waktu 3 bulan lagi, dengan ada peminat yang memang sudah melirik Banda Aceh, kami yakin ini dapat tercapai dan mudah-mudahan bisa melebihi ini yang kita harapkan. Amin, amin itu. Karena banyak sekali manfaatnya, Pak. Dengan masuknya dunia usaha, masuknya pengusaha, investor ke Banda Aceh, ini bisa membuka ruang bagi Banda Aceh untuk menyerap ya lapangan tenaga kerja, ya, membuka kesempatan bagi masyarakat untuk tumbuh UMKM, ya, mendukung daripada pengusaha itu sendiri. Ya. Kemudian kuliner tambah semarak lagi, ya, itu dia. Hidupnya investasi ini ya. Ya. Kita berharap Banda Aceh ini harus lebih baik ya. Ya, nah kalau kita bicara juga soal investasi, para investor tentu ingin keamanan. Ya, benar. Ya, dia ingin bukan hanya nyaman tapi juga aman supaya dia berinvestasi ke depan ini untuk long term, ada jaminannya juga begitu. Apa jaminan dari pemerintah kota mengenai keamanan ini? Ya, alhamdulillah sampai hari ini Banda Aceh sudah cukup nyaman ya. Bagi warganya, malah bagi pendatang ya. Kita dengan seluruh komponen yang ada di Banda Aceh, terutama para Forkopimda, ya, unsur pengamanan semuanya, terus memberikan layanan yang terbaik bagi masyarakat. Ya alhamdulillah sampai hari ini saya kira tidak ada akses yang luar biasa di Banda Aceh. Semua masyarakat nyaman, pendatang juga nyaman, malam lagi siang ya kemana-mana bebas jalan, enak dan terjamin tidak ada gangguan apapun. Ini semua berkat dukungan dari pemerintah kota dan jajarannya. Saja Forkopimda juga ikut terlibat di sana. Ya alhamdulillah pengusaha yang datang ke Banda Aceh, kami menjamin ini. Ini akan nyaman, aman dan sukses di Banda Aceh, enak berusaha, malah kita akan hidup tentram di sana. Mudah-mudahan bisa datang lebih banyak lagi Banda Aceh karena kita siap ini dengan segala kenyamanannya ya, dukungan yang luar biasa. Baik. Nah, saya nih lihat di YouTube ya, ini ada vlogger-vlogger dari luar negeri, bahkan datang kemudian mereka meliput tentang Banda Aceh yang saat ini, sekarang ini pasca mungkin tsunami dulu 20 tahun yang lalu begitu ya, dan melihat keindahan Aceh. Nah, tetapi kan ada juga yang berpikir begini, aduh ini nanti kalau saya ke sana mungkin banyak aturan karena harus syariah atau gimana, sementara kita tidak tahu aturan itu nanti melanggar enggak begitu. Nah, bagaimana apa yang bisa diberikan kepada para wisatawan ini, kemudian investor juga untuk ini tertera jelas kok semuanya ada aman, baik-baik saja dan tinggal diikuti aturannya atau seperti apa begitu? Memang kita Banda Aceh secara umum ya, kita menerapkan syariat Islam di sana. Jadi tetapi ini syariat Islam yang dilaksanakan di sana adalah terukur. Ya. Kita terukur ya? Ya terukur ya, karena ada aturan mainnya seperti apa. Gitu. Tidak juga seperti yang dibayangkan mungkin akan seperti ini, tidak demikian. Karena di sana juga di Banda Aceh ya, kita di Banda Aceh itu bukan hanya satu agama, Pak. Masih banyak agama lainnya juga ada di Banda Aceh. Tapi mereka hidup nyaman dengan segala tradisinya dan mereka terjamin ibadahnya. Tidak ada pernah kita dengar bahwa di Banda Aceh itu ada konflik suku ya, konflik agama, itu nggak ada di Banda Aceh. Sampai sekarang itu nyaman sekali. Jadi kalaupun ada warga lainnya yang datang non muslim misalnya, ini perlakuannya dengan baik akan dijaga ya. Non muslimnya tidak perlu seperti muslim segala macam ya. Namun
kita harus menjaga juga tradisi daerah. Kalau di sana kan di Banda Aceh mungkin jam malamnya mungkin juga kita ini kan tidak boleh terlalu bebas gitu kan. Jadi ada aturan-aturan yang sudah diatur dalam syariat. Ini harus kita jaga. Dan ini tidak mengikat. Saya kira bukan untuk membatasi, bukan. Tetapi hanya mengatur sesuai dengan yang sudah digariskan dalam syariat-syariat sebagaimana yang diterapkan oleh pemerintah Aceh secara umum dan pemerintah kota. Kami ini akan menjamin ini warga luar yang non-muslim datang, apalagi berinvestasi di Banda Aceh. Kami jamin bahwa tidak ada masalah dengan syariat di sana, karena syariat ini adalah untuk memang warga yang beragama Islam. Yang non-muslim sebenarnya banyak juga di sana, ada China, kemudian ada juga orang India dan sebagainya, banyak di Banda Aceh. Warga negara asing atau keturunan asing? Keturunan asing, tapi sudah jadi warga Banda Aceh. Tetapi hidupnya damai, nyaman. Mereka tidak melaksanakan syariat, memang bukan muslim. Jadi aman, nyaman, dan berbaur dengan masyarakat. Ya, jadi ini sebenarnya tidak ada yang perlu diragukan atau dikhawatirkan begitu. Untuk berinvestasi, investasi saja. Ya, jalani seperti biasanya, seperti daerah-daerah lainnya begitu ya. Hanya memang ada aturan-aturan untuk memang mereka yang beragama Islam dan mungkin ada jam-jam tertentu yang perlu dipatuhi saja seperti itu. Baik, Pak Amiruddin, mungkin kedepannya terakhir target apa yang ingin dicapai untuk memaksimalkan potensi Banda Aceh dalam beberapa tahun ke depan? Kita berharap bahwa Banda Aceh ini untuk sekarang dan sampai beberapa tahun ke depan, pertama ini Banda Aceh ini bisa tumbuh dan berkembang ya. Kemudian tumbuh dan berkembangnya tentu saja ini melalui dukungan berbagai pihak, terutama para pihak swasta ya, pengusaha. Karena dengan hadirnya para pengusaha di Banda Aceh melalui investasinya, kami yakin sekali Banda Aceh ini akan tumbuh, terutama bisa menyerap ya angka pengangguran yang ada di Banda Aceh, yang sekarang kita pengangguran memang kecil di Banda Aceh ya, sekitaran 8% ya. Dan kemiskinan juga di Banda Aceh dapat kita turunkan, walaupun hari ini memang tingkat kemiskinan Banda Aceh ini sangat rendah dibandingkan dengan kabupaten kota lainnya yang ada di Aceh. Kita kemiskinannya cuma 7% ya dari total jumlah penduduk. Jadi harapan kami kepada para investor, datanglah ke Aceh ya. Kami akan menyambut dengan sangat senang ya, dan akan kita berikan kemudahan-kemudahan untuk para investor ini, sehingga berbagai lapangan usaha yang dapat dibangun ya, terutama yang cukup potensial hari ini adalah pengembangan wisatanya dengan UMKM-nya, perhotelan, kemudian kulinernya. Kita punya juga ini, punya kota lama kalau di Banda Aceh itu Penayung yang memang beberapa waktu lalu kita coba modifikasi ya, kota lama ini dengan tidak merubah bentuknya. Ini juga kita sedang promosikan ini biar ada investor yang masuk untuk bersama dengan pemerintah kota membangun kota ini kembali ya, dengan fasilitas yang cukup memadai. Ini memang kota tua begitu, ya, kota yang dari dulu sekali pernah ada. Ya, benar. Oh begitu. Kota tua dulu, dan memang sangat potensial ini dapat kita kembangkan. Kita sedang mencari ini investor yang memang siap untuk bekerja bersama dengan pemerintah kota, sehingga ini dapat berkembang ya, dapat tumbuh ya. Kita sangat berharap ini bisa terlaksana. Waduh. Kalau gitu nanti panggil-panggil saya Pak, bagian saya nanti ngeliput kalau jadi itu barang. Alhamdulillah, kita akan undang nanti. Baik, terima kasih, Pak Amiruddin, pejabat Wali Kota Banda Aceh. Sukses untuk Banda Aceh ke depannya. Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan ini menjadi masukan ya, dan kepada para pengusaha yang ada di luar Aceh maupun yang ada di Banda Aceh sendiri, untuk mari sama-sama kita bangun Banda Aceh dengan investasinya ya. Kami selaku pemerintah hari ini penjabat wali kota ini siap mendukung dan akan memberikan berbagai kemudahan-kemudahan baik perizinan maupun lainnya yang diperlukan, sehingga investasi yang kita harapkan di Banda Aceh ini dapat tumbuh
dan berkembang. Apalagi Banda Aceh ini bekas tsunami dulu. Walaupun hari ini sudah mulai berkembang dan tumbuh, tetapi mari kita percepat kembali pertumbuhannya. Pertumbuhan ekonomi Banda Aceh memang ada sekitar 5% ya di tahun 2000 kemarin. Hari ini kita sudah tumbuh hampir 5% juga ya. Tetapi peluang untuk tumbuh lebih baik lagi masih terbuka lebar. Karena Banda Aceh punya potensi yang luar biasa, masyarakatnya juga luar biasa. Kemudian juga kita didukung oleh lembaga-lembaga pendidikan yang ada di Banda Aceh. Yang semua itu siap untuk mensupport SDM yang memadai untuk Banda Aceh. Bisa tumbuh dan berkembang. Baik, semoga apa yang ditargetkan ini tercapai Pak. Dan sukses selalu untuk Kota Banda Aceh sekali lagi. Ya, makasih. Ya, selamat siang. Terima kasih.